Oke, selamat datang di panduan lengkap buat para manajer proyek. Nggak peduli nih, Anda udah jago atau baru mau mulai, ini bakal jadi contekan wajib biar bisa pimpin proyek apapun dengan lebih pede. Langsung aja kita mulai yuk. Pernah nggak sih ngerasa kayak dilempar ke sebuah proyek tapi briefingnya minim banget? Kayak jalan di tempat gelap gitu. Nah, rasa nggak pasti itu kan tantangan terbesarnya. Tenang, hari ini kita bakal nyalain lampunya bareng-bareng. Ini dia nih roadmap kita. Kita bakal mulai dari yang paling dasar. Apa itu proyek? Terus lanjut ke siklus hidupnya, gimana cara ngadepin 6 kendala utama, dokumen apa aja yang wajib dipegang, dan terakhir, tips praktis yang bisa langsung dicoba. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, soal fundamental. Anggap aja kayak mau bangun gedung kan, fondasinya harus kuat dulu. Nah, ini dia fondasi buat jadi manajer proyek yang sukses. Nah, ini definisi resminya. Ada dua kata kunci di sini yang penting banget, sementara dan unik. Maksudnya apa? Proyek itu bukan kerjaan rutin harian ya. Dia itu spesifik, ada tanggal mulai dan tanggal selesainya, dan hasilnya itu sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Biar lebih kebayang, kita bedah lagi ya. Setiap proyek itu unik dan sementara. Contoh gampangnya gini, launching aplikasi baru, nah itu proyek. Tapi kalau nanganin laporan bug harian, itu namanya operasional. Jadi, proyek itu tujuannya buat bawa perubahan dan ciptain nilai baru buat bisnis. Itu bedanya. Oke, lanjut. Sekarang kita ngomongin soal siklus hidup proyek. Ini tuh ibaratnya peta strategis buat proyek Anda, dari start sampai finish. Bagian ini penting banget, karena kita akan nentuin pendekatan mana sih yang paling pas buat dipakai. Intinya, siklus hidup proyek itu ya kerangka kerja kita. Kayak rute di Google Maps gitu deh, yang ngasih tahu kita bakal lewat fase apa aja. Jadi kerjaan kita lebih terstruktur, mau seribet apapun proyeknya. Ada dua pendekatan utama nih. Yang pertama, prediktif, atau sering disebut waterfall. Bayangin aja kayak bangun rumah pakai blueprint yang super detail. Semua direncanain matang-matang di depan. Nah, lawannya itu adaptif atau agile. Ini lebih kayak lagi masak resep baru. Kita kerjain per tahap kecil atau iterasi dan siap ngubah resep di tengah jalan kalau perlu. Pilih yang mana? Tergantung seberapa jelas scope project kita dari awal. Tapi ada juga jalan tengahnya, namanya model hibrida. Ini kayak gabungin keduanya. Cocok banget buat proyek yang kompleks. Bagian yang udah jelas, kita pakein pendekatan prediktif. Tapi buat bagian yang masih bisa berubah, kita pakai adaptif. Kuncinya ya fleksibilitas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, tantangannya. Jadi, PM itu kayak pemain sirkus loh, mesti jago juggling 6 hal penting ini secara bersamaan. Inilah seninya jadi manajer proyek. Ingat ya, angkanya 6. Ada 6 kendala utama yang harus kita seimbangkan terus-menerus. Yuk kita lihat 3 yang pertama dulu, yang biasanya dikenal sebagai segitiga besi atau iron triangle. Isinya waktu, biaya, dan kualitas. 3 hal ini saling terkait erat. Kalau kita ubah satu, yang lain pasti kena imbasnya. Contohnya, mau ngejar deadline, yaitu waktu lebih cepat, mungkin tim harus lembur, biayanya jadi nambah. Atau mau hemat biaya, bisa jadi ada fitur yang dikurangin, artinya kualitasnya berubah. Ini tarik ulur yang terjadi setiap hari. Nggak cuma 3 itu, ada 3 lagi yang bikin kerjaan makin kompleks. Ada sumber daya, ini soal tim dan material. Terus ada risiko, kira-kira apa aja yang bisa salah. Dan terakhir, ruang lingkup. Menjaga kerjaan tetap sesuai rencana awal. Nah, ini dia juggling act yang sebenarnya. Terus, gimana caranya ngatur 6 hal tadi? Tentu butuh alat bantu yang pas. Nah, disinilah peran dokumen-dokumen penting. Ini bukan soal birokrasi yang ribet ya. Ini soal gimana kita punya otoritas dan kejelasan buat memimpin tim. Poin pentingnya gini, dokumen-dokumen ini tuh landasan otoritas kita sebagai PM. Tanpa pegangan ini, kita bakal susah buat ambil keputusan, minta sumber daya, atau bahkan ngarahin tim. Ini benar-benar fondasi kepemimpinan kita di proyek. Oke, ada 3 dokumen esensial yang wajib kita tahu. Pertama, Project Charter. Anggap aja ini SK pengangkatan kita sebagai PM proyek. Resmi. Kedua, EEF atau Enterprise Environmental Factors. Ini faktor-faktor di luar kendali kita, kayak budaya perusahaan atau peraturan pemerintah. Ketiga, OPA atau Organizational Process Assets. Nah, ini harta karun internal perusahaan, kayak template, catatan dari proyek sebelumnya, atau prosedur yang udah ada. Manfaatin banget. Oke, teorinya udah cukup banyak nih. Sekarang gimana praktiknya? Yuk kita ubah semua pengetahuan tadi jadi aksi nyata. Anggap aja ini sesi curhat sama mentor ya. Ini pertanyaan yang sering banget muncul, dan balik lagi ke masalah kita di awal.
Gimana kalau kita ngerasa kayak jalan di tempat gelap? Dikasih proyek tapi datanya minim banget. Apa langkah pertama yang harus kita lakuin? Ini dia 3 langkah praktisnya. 1. Obrak-abrik semua dokumen yang ada. Proposal, kontrak, apa aja, baca semua. 2. Jangan nunggu, langsung gerak. Minta data atau sumber daya yang kamu butuhin, dan langsung adain kick-off meeting internal. 3. Ini krusial banget. Petakan siapa aja stakeholdernya. Cari tahu apa mau mereka, dan seberapa besar pengaruhnya. Kalau ada satu kata yang harus banget diingat dari sesi ini, kata itu adalah proaktif. Jangan pasif nungguan info. Kita yang harus aktif ngejar bola. Mindset inilah yang membedakan PM biasa sama PM yang luar biasa. Jadi, proaktif itu artinya apa sih? Artinya, kita nggak berhenti bertanya dan nyari informasi. Kita kumpulin data sendiri, kita bikin daftar-daftar penting, kita analisis semuanya, datanya, situasinya, stakeholdernya, dan yang paling penting, kita berani teriak atau eskalasi kalau ada yang nggak beres. Pada akhirnya, sukses jadi PM itu bukan berarti kita harus tahu semua jawaban loh, tapi lebih ke soal punya keberanian dan inisiatif buat terus bertanya, terus mencari, dan terus menganalisis sampai kita nemu jalan keluarnya. Dan kita nggak sendiri, kita lakukan itu bareng tim. Sebagai penutup, ada kutipan yang bagus banget dari Stephen Covey. Menjadi seorang pemimpin proyek itu juga soal perjalanan bertumbuh. Jadi, sabar ya sama diri sendiri. Setiap tantangan, setiap kesalahan, itu semua adalah investasi buat diri kita. Dan itu investasi terbaik yang pernah ada. Nah, sebelum kita selesai, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Coba pikirin proyek yang lagi Anda kerjakan sekarang. Apa satu langkah proaktif paling kecil yang bisa Anda lakuin besok? Mungkin cuma nanya satu pertanyaan, atau mulai bikin daftar stakeholder. Apapun itu, lakukanlah untuk bikin proyek Anda bergerak maju.